Baik ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan belum? Belum? Belum. Atau ada yang lagi puasa? Bismillah. Oke, ini pertemuan pertama ya di mata pelajaran komunikasi industri pariwisata. Baik, sebelumnya Pak Ferdi minta tolong untuk di mute mic-nya. Jadi nanti semuanya tanda merah. Oke, semuanya di mute. Adisa, Alia, Arisandi belum di mute. Nurin, Risma, oke, Adisa, oke, saya mute manual lagi. Oh, ada pemain sepak bola masuk sini. David Beckham. Hai. Oke, sudah dimut semua. Nah, baik, ini pertemuan pertama kita di di komunikasi industri pariwisata ya. Merupakan mata pelajaran dasar produktif perhotelan atau di C2-nya, C1-nya ya. Nah, untuk itu Pak Ferdi pertama sebenarnya pengen mengenal ya, makanya Pak Ferdi menggunakan Google Meet supaya tahu masing-masingnya ya. Nah, kan? Karena kita tidak bisa bertemu secara langsung di kelas konvensional, ya akhirnya kita ketemunya di kelas virtual seperti ini. Baik, sebelumnya suara saya sudah masuk semuanya. Oke, sudah jelas suara saya ya. Baik, Pak Ferdi lanjutkan. Baik, ketika kita menggunakan video conference seperti ini ya, ini ibaratnya adalah video conference, ada beberapa hal atau peraturan yang harus diperhatikan apabila video conference-nya sudah dimulai. Nah, yang pertama, ketika sudah dimulai, tolong dipastikan mic-nya masing-masing, mikrofonnya masing-masing itu dalam kondisi mute atau dibisukan. Nah, supaya apa? Supaya dari pembicara itu tidak terganggu oleh background suara yang di belakang kalian. Ya, itu tadi ada motor lewat, berarti kalian ada di rumahnya, ada di pinggir jalan. Nah, contohnya seperti itu. Atau ada yang lagi dipanggil ibunya ternyata. Nah, contohnya seperti itu. Oke. Nah, ini di pertemuan pertama harusnya total ada sekitar 75 orang. Jadi dari 10 PH1 itu 37, 10 PH3 itu 38. Ini masih ada 38 yang di mata pelajaran Kominpar, Komunikasi Industri Pariwisata. Ini sebenarnya kalau di jam aslinya itu 3 jam pelajaran ya. 3 jamnya kalau normal itu kali 45 menit. Kalau sekarang kan kita full 60 menit ya di sini. Itu. Nah, apa namanya?
Tadi ketentuannya juga sudah. Oh sorry, tidak ada suaranya. Sudah masuk suara saya? Halo, cek, sudah? Ya, oke, baik. Nah, tadi ketentuannya sudah ya. Yang pertama, mic-nya di mute. Kemudian, bila mana ingin menanggapi atau Pak Ferdi menanyakan, kemudian kalian ingin menanggapi, silakan di kolom chat saja. Nanti Pak Ferdi akan lihat di kolom chatnya. Sudah, Pak? Seperti itu. Ada yang bertanya, Pak saya mau bertanya, langsung tulis saja di kolom chat seperti itu ya. Bila di pertengahan masih tidak jelas atau bagaimana ketika Pak Ferdi menjelaskan, tulis saja di kolom chatnya. Baik, saat ini sudah 42 orang yang sudah bergabung. Oke, langsung saja Pak Ferdi masuk ke materinya. Sudah terlihat ya PPT-nya. PowerPoint-nya sudah nampak. Nah, oke. Komunikasi industri pariwisata Kominpar. Nanti jangan bingung kalau nanti Pak Ferdi bilang buku Kominpar. Kominpar apa Pak? Nah itu, ini singkatan dari komunikasi industri pariwisata. Gitu. Ini jadwal pelajaran kita ya, sama 10 PA1 sampai 10 PA4 itu sama pada bulan Juli sampai September pada masa pandemi ini. Kita totalnya sampai bulan September itu ada 5 kali pertemuan saja, jadi tidak banyak ya. Mulai tanggal 30 hari ini, kemudian di Agustus itu tanggal 12 sampai tanggal 31. Kok sampai tanggal 12 dan tanggal 31 September, tanggal 11 dan tanggal 24. Itu di jam yang sama, kita di shift pagi, jam pertama jam 7 sampai jam 10. Mata pelajarannya di komunikasi industri pariwisata. Nah, itu ya. Kalau mau di screenshot silakan untuk jadwal kalian masing-masing. Ini identitasnya Pak Ferdi ya, nama lengkap Pak Ferdi Dwi Putut Prabowo. Kalian bisa panggil dengan Pak Ferdi ya, biasanya panggilannya juga dengan Pak Ferdi. Saya tinggal di Desa Joho, Kalidawir. Saya di sini sebagai guru mapel produktif perhotelan. Mata pelajaran yang Pak Ferdi ampu itu Kominpar, kemudian front office tingkat 11 dan front office tingkat 12. Gitu. Nomor teleponnya atau WA seperti yang sudah kalian lihat, dan catat di grup masing-masing masih sama itu ya. Nah, masuk ke dalam kompetensi dasarnya komunikasi industri pariwisata. Itu ada 9 kompetensi dasar. Nah, untuk yang kode 3.1 sampai 3.9 itu berupa kompetensi dasar tentang pengetahuan. Kalau yang 4.1 sampai 4.9 itu kompetensi dasarnya tentang keterampilannya ya. Jadi secara gampangnya kode 3 itu adalah yang pengetahuannya atau teorinya.
Kalau kode 4 di depannya itu adalah praktiknya, keterampilannya ya. Kalau di 3 ini contohnya 31 menerapkan teknik komunikasi di tempat kerja, berarti ya teori-teori tentang komunikasi. Kalau yang 4 melakukan komunikasi di tempat kerja, berarti kalian nanti akan mempraktikkannya. Seperti itu contohnya. Nah, kita di sini mulai dari kompetensi dasar 3.1 ya, menerapkan teknik komunikasi di tempat kerja dengan keterampilannya melakukan komunikasi di tempat kerja. Kemudian di KD berikutnya menganalisis pemberian bantuan kepada pelanggan di dalam dan di luar perusahaan. Keterampilannya memberikan bantuan pada pelanggan di dalam dan di luar perusahaan. Seperti itu. Oh, ada ayamnya siapa ini ya? Ayo, tolong di-mute dulu. Oke. Pak Werdi lanjutkan. Di berikutnya yang ketiga, menerapkan pemeliharaan standar kinerja pribadi. Keterampilannya melakukan pemeliharaan standar kerja pribadi. Ya, standar kerja pribadinya kita masing-masing itu kita harus punya. Kemudian menerapkan teknik komunikasi dengan pelanggan dan kolega dari berbagai latar belakang. Kemudian keterampilannya melakukan komunikasi dengan pelanggan dan kolega dari berbagai latar belakang. Yang keenam, menganalisis kesalahpahaman antar budaya. Keterampilannya menangani kesalahpahaman antar budaya. Kemudian yang ketujuh, teorinya menganalisis situasi konflik. Praktiknya melakukan penanganan situasi konflik. Yang kedelapan, menganalisis keluhan pelanggan atau komplain, case complaint. Praktiknya memberikan respon atas keluhan pelanggan. Yang terakhir, teorinya menerapkan teknik komunikasi melalui telepon. Keterampilannya melakukan komunikasi melalui telepon. Ya, ini kompetensi dasar yang harus dikuasai baik teori maupun praktiknya. Oke, sebelum Pak Ferdi lanjut, sampai sini apakah sudah paham tentang kompetensi dasar itu? Sudah? Kalau sudah, pakai bahasa isyarat di video kalian, tangannya begini atau bagaimana gitu ya. Sudah. Baik. Kalau dilanjutkan, nih kita mulai di KD pertama dulu, KD 3.1, menerapkan teknik komunikasi di tempat kerja. Pokok bahasanya itu ada dua, ya, A dan B. Yang A itu teknik komunikasi di tempat kerja. Yang B, pemberian bantuan pada pelanggan di dalam dan di luar perusahaan. Kayak kita yang ke A dulu. Ini Pak dikasihkan secara umumnya, poin-poinnya dulu, nanti masuk ke rinciannya.
Di teknik komunikasi di tempat kerja, apa yang kita pelajari ada 6 poin ya. Yang pertama, pengertian komunikasi. Jadi komunikasi itu apa? Artinya apa gitu ya. Baik secara istilah, bahasa. Kemudian yang kedua, bentuk keterampilan dasar dalam komunikasi. Jadi bentuk-bentuk keterampilan dasar dalam komunikasi itu ada apa saja gitu. Kemudian yang ketiga, unsur-unsur komunikasi. Unsurnya ada apa saja supaya terjadi suatu komunikasi itu ya. Kemudian yang keempat, faktor penghambat komunikasi. Jadi komunikasi itu ada juga penghambatnya. Contohnya kalau seperti ini, kita komunikasi ada penghambatnya. Nah, ada yang mic-nya tidak di mute, tidak dibisukan, akhirnya terjadi gangguan. Ya, Pak Ferdi menyampaikan pesan terganggu oleh suara bising di belakang, seperti itu. Kemudian yang kelima, di sana ada teknik-teknik dalam komunikasi. Teknik dalam komunikasi itu nanti ada apa saja ya. Dan yang terakhir di pokok bahasan yang pertama itu memperbaiki dan keberhasilan dalam komunikasi. Bagaimana cara memperbaikinya supaya komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Itu. Kemudian di pokok bahasan yang kedua, pemberian bantuan kepada pelanggan di dalam dan di luar perusahaan. Jadi ini sudah berhubungan dengan pelanggan di dalam dan di luar perusahaan. Pelanggan di dalam perusahaan itu bisa diartikan teman kerja ya, itu termasuk pelanggan kita. Kalau di luar perusahaan berarti ya pelanggan secara utuhnya atau customer secara utuhnya. Pelanggan di dalam rekan kerja kita ya. Kenapa kita sebut pelanggan juga? Iya, karena kenapa? Kalau kita membutuhkan sesuatu kepada teman kerja kita, otomatis bisa diartikan itu juga sebuah pelanggan. Minta tolong diambilkan minta tolong dijelaskan ini. Ya, itu juga termasuk pelanggan, dan kita harus bisa melayaninya juga, seperti itu. Kalau pelanggan di luar perusahaan berarti orang-orang yang menggunakan layanan kita, produk kita gitu. Jadi kamu beli kue, kamu beli baju, nah itu pelanggan di luar perusahaan, jadi langsung dengan tamu, begitu ya. Yang pertama, di poin yang kedua, di poin B itu ada 9 pokok bahasan di sana. Nanti kita akan belajar poin pertama, jenis-jenis pelayanan. Jenis-jenis pelayanan yang diberikan. Ada pelayanan apa saja, kemudian ada penggolongan pelanggan atau penggolongan customer. Kemudian ada harapan pelanggan. Harapannya pelanggan itu apa sih gitu kan? Kalian sebagai customer harapannya apa kalau belanja? Saya dapat diskon yang banyak, Pak. Nah, itu termasuk salah satu harapan pelanggan. Saya dapat gratisan, Pak, ya, karena sudah beli minimal 100.000, akhirnya diberikan gratis 1 bungkus. Kemudian yang keempat, jenis-jenis kebutuhan pelanggan. Ada apa saja di sana? Contohnya, apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan? Yang kelima, memahami pelanggan.
Nah, kita harus memahami pelanggan, itu otomatis kita harus banyak belajar tentang karakteristik orang lain, ya. Kemudian bahasa tubuhnya. Nah, isinya ya kan. Burung lah, wong pinang kok sih. Piro tau tuh ngene iki. Oh, iya ya. Burung. Ndak buka apa tau. Ndak apa itu gambar. Dasar desain. Balik lagi, yang kelima tadi memahami pelanggan. Harus mengerti pelanggan diapresiasikan sehingga pelanggan tersebut merasa dirinya penting. Nah, kemudian yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pelanggan. Itu ada dari beberapa tokoh faktor-faktornya. Yang mempengaruhi pelanggan, kenapa sih pelanggan itu sangat loyal, ada yang pelit, ada yang pendiam, ya itu kenapa seperti itu. Kemudian poin yang ketujuh, mengatasi keluhan pelanggan. Bagaimana caranya untuk mengatasi komplain atau keluhan. Kenapa tamu komplain? Dicari dulu alasannya kenapa, kemudian meminta maaf, mencari solusi, dan memberikan apresiasi. Berikutnya yang ke-8 tentang pelayanan prima, ya, atau excellent service. Apa sih itu excellent service? Nanti akan dibahas lebih dalam. Hanya pengajian saja. Dan yang terakhir tentang pentingnya pelayanan prima kepada pelanggan. Mengapa harus memberikan suatu pelayanan prima kepada pelanggan? Tuh. Oke, sampai sini sudah ada gambaran untuk kalian. Atau masih bingung? Halo. Ada bayangan? Pokoknya pandai-pandailah kita berkomunikasi seperti itu. Nah, nanti Pak Budi berikan yang ini, PPT-nya Pak Budi berikan, kemudian linknya ini juga Pak Budi berikan, jadi kalian punya materi di sana. Oke, kita beralih dulu ke sebelah ya. Pakai yang satunya lagi. Sudah tampil tentang komunikasi di tempat kerja. Sudah ya. Ini pengertian komunikasi ya, berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama. Komuniko, communicatio yang berarti membuat sama, make to common, sama. Dengan demikian
Komunikasi akan terjadi jika terdapat kesamaan antara penyampaian pesan dan penerima pesan. Kemudian teknik berbicara efektif adalah berbicara secara menarik dan jelas sehingga dapat dimengerti dan mencapai tujuan yang diharapkan di dalam komunikasi. Teknik berbicara di dalam berkomunikasi harus bisa menyesuaikan diri antara pemberi pesan atau komunikator dan komunikan atau penerima pesan pada pesan yang disampaikan. Kemudian komunikasi dengan pelanggan dan rekan kerja dilakukan dengan cara yang ramah, profesional, dan terbuka. Bahasa yang digunakan, bahasa yang dimengerti oleh lingkungan tempat kerja, mendengarkan, bertanya dengan aktif, digunakan untuk memastikan adanya komunikasi dua arah yang efektif. Nah, berkomunikasi secara efektif dengan tamu dan kolega merupakan keterampilan yang seharusnya dimiliki karena hal ini mampu mengatasi keluhan atau konflik. Komunikasi di dalam dunia usaha dapat dilakukan di mana saja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan tempat kita bekerja. Bisa dilihat gambarnya seperti itu. Ini kalau komunikasi, siapa yang menyampaikan pesan, yang menerima pesan siapa, kemudian pesannya disampaikan secara langsung. Dalam pengertian komunikasi ada dasar-dasar komunikasi. Perlu diperhatikan agar terlihat ramah dan sopan. Dengan cara kita perhatikan dengan siapa kita berkomunikasi, ya, contohnya dengan pelanggan atau dengan atasan, orang yang lebih tua atau lawan jenis. Ya, tidak bisa dipukul rata. Saya berbicara dengan customer, dengan atasan, dengan orang yang lebih tua itu tidak bisa dipukul rata. Ya, bahasanya sudah berbeda. Kalau berbicara kamu dengan teman-temanmu, ya bahasa kalian sendiri kalian gunakan. Ketika kalian berbicara dengan bapak ibu guru, dengan orang tua di rumah, otomatis jangan pergunakan bahasa-bahasa yang kalian gunakan dengan teman-temanmu. Tuh, pasti berbeda. Kemudian yang kedua, volume suara dalam berkomunikasi perlu diperhatikan sehingga tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan, jadi sedang-sedang. Yang ketiga, sikap badan pada waktu berbicara, ya, kepada seseorang atau orang banyak, sebaiknya melihat dagu lawan bicara dan hanya sesekali melihat mata dan tersenyum ramah. Ya. Nah, ini ada kasus juga karena kita ada beberapa yang berbicara melihat matanya terus, takutnya nanti terjadi. Nah, kalau cowok dilihat matanya terus sesama cowok bisa nanti bisa bertengkar, ibaratnya kan kayak menantang gitu. Apa kamu lihat? Nah, contohnya seperti itu. Dan kita tidak bisa melihat matanya terus, nah itu bisa membuat grogi untuk yang di depan. Nah, kamu berbicara di depan kelas, kamu melihat matanya satu persatu, ya, malah tambah grogi, tidak ngomong-ngomong tapi diam di tempat seperti itu. Ada juga yang tidak melihat ke dagu, ada juga yang langsung melihat ke sini, ya, sesekali melihat matanya seperti itu. Dan tersenyum ramah. Senyumnya senyum 2 jari atau senyum 3 jari, ya, bukan dimasukkan tapi dilebarkan seperti ini, 2 jari atau 3 jari, 3 jari melebar. Yang keempat, mimik wajah, ya. Mimik wajah itu ekspresi wajah.
jangan terlalu serius atau tegang, dan jangan terlalu santai, sedang-sedang saja. Kemudian yang kelima, memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan. Yang keenam, menghindarkan gerakan-gerakan yang merisihkan, misalnya memegang rambut, menggoyang-goyangkan kaki, melihat kedua tangan ke depan, memasukkan kedua tangan ke saku, mengunyah-ngunyah, ngomong gini sambil ngunyah, sambil makan. Nah, itu enggak sip sekali. Ada sikap lain yang kurang sopan. Enak-enak ngomong kamu gini-gini, atau ke hidung mancing, garuk-garuk, kan enggak bagus dilihatnya. Kemudian pada waktu berbicara di depan orang banyak, usahakan sikap badan tidak terlalu santai, tegang, dan jangan gugup atau gemetar. Gugup atau gemetar itu terjadi kurang lebih 1 menit lah ketika kita di depan. Setelah itu, kalau kita sudah menguasai medannya, menguasai pandangan kita, insya Allah malah akan lebih bebas ekspresinya gitu. Jadi nggak derdek lagi gitu ya. Nah, komunikasi dapat menyalurkan itu tadi ya. Ada 7 yang diperhatikan supaya komunikasinya terlihat ramah dan sopan kepada siapapun. Nah, contohnya kalau di ada beberapa tempat usaha, bank yang ada customer service-nya, nah itu harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan pelanggannya, gitu ya. Di penjaga toko harus bisa baik, apalagi kalian di hotel yang notabene apalagi di depan itu langsung berhadapan dengan tamu, otomatis harus bisa berkomunikasi dengan baik. Bagaimana cara menumbuhkan itu, sikap-sikap tersebut supaya baik dan lain-lain? Otomatis yang pertama, kalian harus mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Jadi pede dengan diri kalian sendiri. Kemudian ya, bagaimana cara mengembangkannya? Mengembangkannya percaya diri ya dicoba. Ketika diminta untuk maju, tampil ke depan, ya maju saja. Salah tidak apa-apa, pasti akan dibenarkan gitu. Yang jelas saya sudah maju duluan, melatih percaya diri saya. Itu contohnya usaha-usaha positifnya. Kemudian memberanikan diri untuk berbicara dengan bapak ibu guru, tidak malu-malu, di dalam arti masih tetap dalam keadaan atau berkomunikasi dengan sopan. Sikap berikutnya, selain rasa percaya diri, juga harus bisa berbicara efektif. Bagaimana seorang dapat berbicara efektif? Harus memahami prinsip-prinsip dan teknik berbicara. Nah, sebelum memulai pembicaraan harus memiliki persiapan. Dengan cara apa persiapannya? Ya, apa yang mau dibicarakan itu dibuat poin-poinnya seperti ini. Jadi sudah berikan poin-poinnya, tinggal menyampaikan saja kedalamannya seperti apa. Kenapa sih harus ada persiapan? Supaya tidak ada yang terlewatkan gitu. Dan itu menyebabkan diri kita malah lebih percaya diri untuk menyampaikan materi tersebut. Kemudian yang ketiga, sikapnya harus berpikir positif gitu. Pikir positif, tidak boleh berpikiran negatif, berpikiran positif terus. Supaya apa? Ada faktor yang dapat digunakan untuk mengembangkan sikap berpikir positif ini. Yang pertama, pusatkan pikiran, perhatian
Sedemikian rupa gunakan pikiran kita secara produktif, harus diasah terus. Pilih secara positif yang akan dicapai dalam suatu pekerjaan yang sedang dilakoni atau dilakukan. Jauhi pikiran-pikiran atau ide-ide negatif. Kita harus sadar dalam menggunakan pikiran kita sendiri agar tidak mudah dikendalikan oleh pikiran orang lain. Barangkali ada yang suka gampang dihasut, itu karena ini tadi kita tidak punya pikiran sendiri, tidak punya prinsip sendiri. Berusaha selalu untuk mencari peluang yang mungkin dapat diraih untuk meningkatkan karir, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan kerja, dalam kehidupan bermasyarakat. Jika ide yang kita kemukakan tidak menghasilkan sesuatu yang lebih baik, ya sudah, tinggalkan saja, ganti yang lain. Tuh. Kemudian jangan bebani pikiran kita dengan sesuatu yang merusak mental. Kan lebih baik kalian pusatkan pikiran ya pada suatu pekerjaan yang sedang berlangsung. Nah, contohnya seperti ini, kalian mendengarkan Pak Ferdi memberikan materi, ternyata pikiran kalian di sana, Pak saya masih untuk jadinya tidak masuk ke sini gitu ya cara berpikiran positifnya. Kemudian sikap yang berikutnya, sikap yang terus selalu mengembangkan potensi diri, gitu. Ada beberapa faktor. Yang pertama, supaya kalian bisa mengembangkan potensi diri kalian masing-masing, pertama kalian harus tahu diri kalian sendiri, saya ini bagaimana ya, gitu ya. Kemudian yang kedua, mengetahui potensi diri kita. Potensi itu berarti kekuatan. Nah, selain kekuatan, kalian juga harus tahu kelemahannya. Kelemahan kalian apa gitu. Nah, kalau sudah tahu kelemahan kalian, otomatis ya jangan digunakan, jangan ditonjolkan, tonjolkan yang kekuatannya saja. Misal gemar, menabung, jujur, nah itu kan sesuatu yang positif yang merupakan kekuatan kalian, dan itu biasanya ditanya pada saat nanti kalian interview. Silakan kalian ceritakan tentang diri Anda, diri kalian sendiri, kekuatanmu apa ya, kelemahanmu apa. Nanti kalau ditanya seperti itu biasanya seperti itu. Lalu bagaimana caranya Anda mengatasi kelemahan Anda, biasanya seperti itu kalau ditanya interview. Tuh, jadi ada dua faktor ya, supaya bisa mengembangkan potensi diri, harus mengenal diri sendiri dan mengenal atau mengetahui potensi pribadi kita sendiri-sendiri. Apakah antusias atau pesimis, apakah gigih atau ya sudah, atau apakah rajin atau malas, seperti itu. Kemudian berikutnya ada peran komunikasi. Peran komunikasi di sini ya, antara lain menciptakan kepuasan kerja, menyelesaikan konflik, meningkatkan produktivitas, kemudian membentuk suatu hubungan, memanfaatkan sumber daya. Kemudian ada itu sudah 4, ada 5 ya perannya: menciptakan kepuasan kerja, menyelesaikan konflik, meningkatkan produktivitas, membentuk sebuah hubungan atau relationship, pemanfaatan sumber daya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
ditanyakan? Oh, pada baru gabung semua ini. Tidak ada? Bisa Pak Ferdi lanjutkan lagi? Jenis-jenis komunikasi. Jenis komunikasi menurut lawan bicara itu bentuknya ada komunikasi pribadi dan komunikasi umum. Kemudian jenis yang kedua menurut jumlah orang yang berkomunikasi, bentuknya komunikasi perseorangan ya, atau komunikasi kelompok. Kemudian jenis yang ketiga, jenis menurut cara penyampaiannya, ada penyampaian secara lisan yaitu komunikasi lisan secara langsung dan tidak langsung, dan komunikasi tertulis berupa gambar, foto, surat atau naskah. Jenis komunikasi yang keempat menurut tujuan, komunikasi untuk memberi perintah, komunikasi memberi nasihat atau ucapan selamat, komunikasi untuk memberi saran atau kritik, komunikasi untuk berpidato atau ceramah, komunikasi untuk rapat, untuk perundingan, dan untuk wawancara. Tujuannya. Kemudian komunikasi menurut prosesnya, komunikasi langsung menggunakan mediator atau tanpa menggunakan mediator, jadi langsung. Dan komunikasi tidak langsung menggunakan mediator. Mediator itu perantara. Kemudian yang keenam, jenis komunikasi menurut perilaku. Ada komunikasi formal ya. Formal baik lisan maupun tertulis. Komunikasi informal lisan maupun tertulis. Dan komunikasi non formal lisan maupun tertulis. Kemudian yang ketujuh, jenis komunikasi menurut ruang lingkup, yaitu komunikasi internal ya, berlangsung secara di dalam organisasi. Komunikasi eksternal berlangsung antara pihak yang berada di dalam organisasi dengan pihak luar. Yang kedelapan, komunikasi menurut aliran informasi. Ada komunikasi vertikal ke bawah, dari atas ke bawah, kemudian vertikal ke atas, jadi dari bawah ke atas. Komunikasi horizontal, komunikasi diagonal, komunikasi satu arah dan dua arah. Yang ke-9, komunikasi menurut jaringan. Yang pertama, komunikasi menurut jaringan kerja rantai, komunikasi menurut jaringan kerja lingkaran, dan komunikasi menurut jaringan kerja bintang atau roda. Yang terakhir, menurut total hubungan, komunikasi menurut hubungan tunggal langsung antara atasan dengan bawahan, komunikasi menurut hubungan kelompok langsung, dan komunikasi menurut hubungan silang. Ada 10 jenis komunikasi dengan bentuknya masing-masing. Di dalam
komunikasi nanti ada banyak seperti tadi yang Pak Ferdi jelaskan. Kemudian yang kedua, bentuk keterampilan dasar komunikasi ini ya. Hal yang pertama dilakukan memahami bentuk dasar komunikasi, karena seorang komunikator itu sama halnya penyampai pesan, harus memiliki beberapa alat komunikasi yang menunjang dalam berkomunikasi secara efektif, secara personal maupun profesional. Minimal harus menguasai 4 jenis keterampilan dasar dalam berkomunikasi, yaitu menulis, membaca, berbicara, dan mendengarkan. Disadari atau tidak disadari ya, setiap hari itu kita melakukan paling tidak ya 1 atau dari 4 tersebut di atas. Nah, saat ini Pak Ferdi sedang melakukan menyampaikan, berarti berbicara ya, dan kalian mendengarkan sebagai seorang komunikan. Kalau Pak Ferdi sebagai seorang komunikator, kalian sebagai komunikan, dan pesan yang disampaikan di sini itu adalah merupakan pesan. Seperti juga pernapasan, komunikasi sering dianggap sebagai suatu kejadian yang otomatis. Komunikasi sebagai suatu proses pengiriman berita atau pesan meliputi 3 tahap sebagai berikut. Ada tahap pertama ya, itu diawali dengan menetapkan informasi berita oleh komunikator. Tahap kedua, proses pengiriman informasi ya. Jadi informasi tadi dikirimkan oleh komunikator ya, melalui apa? Melalui secara tertulis kah atau tidak tertulis, secara dari atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan, menyampaikan informasinya seperti itu. Tahap ketiga itu penerimaan informasinya. Yang tadi itu proses, yang kedua, yang ketiga penerimaannya. Nah, yang diharapkan di sana pada saat di tahap ketiga itu adanya terjadi suatu umpan balik atau feedback atau respon dari penerima kepada pemberi informasi. Gitu ya, itu bentuk keterampilan dasarnya 4 di sini. Kalau unsur-unsurnya ini, jadi Pak Ferdi beri materi ini linknya bisa dibaca lagi ya, dan ditambahkan. Ini hanya poinnya saja. Unsur komunikasi ada 5 unsur, hakikatnya ada segitu. Jika salah satu unsur tidak ada, maka proses komunikasi tidak dapat berlangsung. Jadi 5 ini saling berkaitan. Kalau tidak ada komunikator atau pengirim berita, berarti tidak akan ada terjadi suatu komunikasi. Yaitu komunikator menyampaikan melalui apa? Ya, bisa tertulis, tidak tertulis, berupa gambar dan lain-lain. Nah, itu termasuk di komunikatornya. Pengirim berita seperti ini atau informasi, komunikan penerima ya, seperti kalian. Transmit prosesnya, cara pengirimannya seperti apa, respon, reaksi atau tanggapan, feedback dari kalian. Ya. Itu. Nah, Pak dirasa untuk yang kelompok itu sampai di sini saja dulu. Di unsur komunikasi itu tadi sudah banyak, paling sudah pusing dan lain-lain. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jangan lupa pada saat disampaikan tadi di screenshot ya, barangkali kalian membutuhkannya atau terlewat. Dan ini nanti ini
Pak Ferdi rekam, jadi rekamannya nanti akan Pak Ferdi unggah di YouTube. Silakan kalian bisa diulang lagi di YouTube supaya bisa belajar kembali dari yang Pak Ferdi sampaikan. Kalau hanya di PPT tadi kan tidak banyak yang disampaikan. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Oke, sebelum Pak Ferdi tutup, ini Pak Ferdi rekap dulu yang ikut meeting. Sambil ditunggu. Alia Dista sama Alia Saputri ini apa satu saudara ini ya? Clarissa, Kristi, Arifka, David Beckham, silakan yang mau bertanya bisa ditulis di kolom chat. Halo. Transmit apa yang ini ya, proses pengiriman berita ya? Iya, Pak. Itu, Pak. Oke, ini tadi siapa yang Ardiva ya? Iya, Pak. Oke, baik. Transmit, proses pengirimannya. Jadi pengiriman berita atau pesan itu disampaikan melalui apa prosesnya? Nih, saya kan sudah punya ini pesan ini. Nah, saya menyampaikan ini melalui apa? Nah, contohnya sekarang Pak Ferdi melalui apa ini? Melalui Sway. Kemudian melalui video conference, dan ini ditampilkan. Nah, itulah yang namanya transmit. Jadi prosesnya yang kamu mengirim informasi gambar kepada teman-temanmu di grup melalui apa? Melalui WA contohnya. Nah, itulah transmitnya. Beritanya atau pesannya tadi kan gambar, itu kamu kirim gambar atau berupa share-sharean dari grup yang lain di share lagi. Nah, itu melalui apa prosesnya? WA. Nah, ya, baik. Oke, pertanyaan yang bagus. Ada lagi? Semuanya malu loh, Pak. Malu. Malu untuk open mic, Pak. Kayaknya malu-maluin kalau sudah ketemu. Kelihatannya kok gitu loh, Pak. Ini yang namanya Dudu ini siapa ya? Dini Firly, Pak. Siapa? Dini Firly. Oh, Dini Firly. Dudu. Dimas Poets ini yang Dimas Aditya ya? Iya, Pak. Diva Ape, Diva Nasya, ada Dwi Aryani, Dwi Intan, Dwiki Aditya. Ini apa Dwiki Pahlawi? Iya, Pak. Ya, dia enggak tahu. Iya. Oke, bentar ya. Tahan dulu. Pakai Arjun di kelas berapa? HP 1, Pak.
Oh, enggak ada. Satu, Pak. Oh, Ahmad pakai akun ini. Nggih. Maksum. Oh, oh ya. Sambil Pak Badi informasikan di beberapa nama yang sudah join Classroom ya, itu ada nama-nama yang seperti tadi dudu, terus ada nama orang Korea, Jungsok apa lagi, tolong di diganti. Kemudian ada yang gambar profilnya itu ya bisa dilihat kurang sopan. Mungkin orang lain ada beberapa yang tidak tahu, tapi kebetulan Pak Ferdi tahu, jadinya gambarnya kurang sopan. Gambarnya sih untungnya bukan gambar kamu, tapi gambar orang lain. Nah, dengan bahasanya itu bahasa tubuhnya jari tengah yang diangkat. Oh iya Nah, Pak. artinya apa itu? Rahasia Pak. Oh, rahasia ya. Nah, itu bahasa tubuh. Kalau gini kan bagus. Nah, Iya Pak. kalau yang tengah, Nggak boleh, Pak, itu, oh, Pak. nggak boleh. Nah, ya itu dia. Kasar Pak itu Pak. Kasar. Betul. Jari telunjuk, Pak, itu, Pak. Ya. Nah, jadi tolong diperhatikan itu. Kemudian nama-namanya tadi ya itulah. Kemudian ada yang belum gabung di Classroom. Iya, Pak, saya belum gabung, Pak. Nah, itu dia. Hari ini kok belum gabung, kemana aja kamu? Tim terus. Lupa, Pak, lupa. Wah, lupa ngapain aja. Ya, istri, oke. Nah, ini loh. Jeon Jungkook ini siapa ini ya? Bingung sama kodenya, Pak. Kode apa? Enggak, tak tutup dulu nih. Jeon Jungkook ini siapa ini ya? Saya penasaran nih. Yang mana Pak? Ini nih, Jeon Jungkook. Mana tuh Pak? Ada di daftar J. Oh, sudah hilang. Sela Ayu itu, Pak. Siapa? Sela Ayu. Sela Ayu. Sela Ayu. Dela. Oh, Pak. Dela Ayu. Dela Ayu Lestari. Iya, Pak. Oke. Orang Korea ini. Ngawur. K-pop. K-pop, Pak. Oke, Popos. Iya, Pak. Ini Pak Ferdi sampaikan yang belum join dan yang namanya masih salah. Tapi kalau yang saya panggil itu yang itu ya, belum join dan namanya salah ya di Classroom. Farel, kemudian Adelinza, Ahmad Fakih, Ayu Putri Ardan Pradani, Dela Ayu tadi, Diandra, Dini Firly, Dita Dwi, Divana, sama Elia. Itu di PH1. Kalau di PH3 itu Muhammad Farhanul Karim, kemudian Muhammad Farkul, Natasha Kusuma Wardani, Nurlaili Oktavia, Oktiva, Putri Eki. Dah itu. Pak, Natasha mengundurkan diri. Natasha yang Syah atau yang Sa? Yang APH 3. Wardani itu.
Nggih. Oh, mengundurkan diri. Ini saudaranya Natasha Kusuma Ayu Siwi toh? Bukan, Pak. Oh, bukan. Ketua kelasnya PH3 siapa? Iya, saya. Siapa? Ardifa. Bukan, Pak. Apa? Saya itu satu, Pak. Raffi. Raffi Guru. Guru. Ketua kelas. Kosok ae. Lek PH1 Ardifa. Tapi yang satu Dimas, Pak. Dimas. Yang satu Ardifa, Pak. Oh, Ardifa kok. Dimas Ardifa, Pak. Yang ketua kelas. Dimas Ardifa, Pak. Bener Ardifa siapa? ketua kelas, Pak. Bisa tolong diulangi lagi nggak Pak? Apanya? Nama-namanya tadi Pak. Oke, yang PH1 Farel, Ahmad Fakih, Ayu Putri Pradani, Della Ayu, Diandra, Dini Firly, Gita, Tivana, sama Elia. Yang PH3 Muhammad Farhanu, Pak, Mama Farhanu. kemudian Muhammad Farkul, Iya. Nur Laili Octavia, Oktifa, Putri Ekis. Tuh. Oke, ini sudah jam 8:30. Berarti waktunya di kelompok kedua. Untuk kelompok ini, kelompok 1, setelah pertemuan ini silakan mengisi link presensi ya. Sudah berhenti loh, Pak. Kenapa? Kira belum berhenti, Pak. Ya, kan setelah ini kalian presensi dan mengisi data diri di sana. Baik. Sudah, Ya. Sudah Foto waktunya seluruh saya- badan, Pak. Oke, silakan foto dulu dan lain-lain. Baik, sekian Iya, untuk pertemuan hari ini di kelompok 1. Terima kasih sudah join. Dan yang belum join atau kalian mau mengulanginya kembali, nanti Pak Ferdi share link YouTube-nya supaya bisa kalian dengarkan kembali. Begitu. Nggih. Baik. Kurang Nggih. lebihnya maaf. Pak Ferdi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus apa nih gini? Silakan.